Beberapa waktu lalu, gue baca berita ini dari medsos dan resmi sudah Acura bakal cabut dari ajang balap IMSA di akhir musim 2026 ini. Langkah ini katanya dibuat mereka biar bisa fokus sama program IndyCar mereka di Amerika. Loh. Ini apaan nih? Kok channel Wibu malah bahas balap mobil sih? Ya, mungkin kalau mau tahu background singkat gua sebelumnya, bisa cek video Umam Musume dan Motorsport di link deskripsi. Intinya, fans F1 sempat ngisi di F1 Speed Indonesia sekitar tahun 2021-2022, terus sekarang lebih suka sama ajang balap sports car lah. Ya, sama nggak jauh-jauh dari perwibuan sih, karena, Acura, Honda, pabrikan Jepang, Wibu, gitulah. Gue habis baca berita Acura itu terus langsung inget kalau beberapa waktu lalu ada berita juga soal rumor Honda yang mau join di balap ketahanan dunia alias WEC, World Endurance Championship, dan katanya bakal masuk di 2027 alias tahun depan. Cuman ada kondisi yang gue bilang menarik sih, karena mereka bilang selain nunggu ada tim yang bisa jadi mitra buat entry dan operasional mereka juga mau lihat gimana mobil regulasi LMDH bisa menang di 24 Hours of Le Mans, balap ketahanan paling puncak di dunia. Menarik sih itu buat gue. Mari kita bahas. Oke, gue kasih gambaran umum dulu buat yang belum biasa dengan serba-serbi dua seri kejuaraan sports car ini, yaitu WEC dan IMSA. WEC atau WEC atau World Endurance Championship itu balap ketahanan multiklas. Balap ketahanan ini bisa dihitung pakai jumlah jarak, misalnya 1000 km atau mil, atau pakai total durasi, 6 jam, 8 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Dan 24 Hours of Le Mans ini jadi salah satu dari Triple Crown of Motorsports dan Triple Crown of Endurance Racing. Sementara IMSA atau International Motorsports Association Sports Car Championship, meskipun sama-sama balap multiklas dan ada balap ketahanannya kayak 24 Hours Daytona, 12 Hours of Sebring, sama Petit Le Mans, mereka juga ada balap sprintnya alias yang cuma 2 jaman doang. Balapannya juga nggak antara mobil-mobil dari satu kategori aja, beda dari balapan lain kayak F1. Mobil-mobil yang turun ada kelas hypercar sama kelas LMGT3. Kalau kelas LMGT3 ya mobil-mobil sport komersil yang disesuaikan sama regulasi GT3, sementara hypercar itu isinya mobil prototype dengan spek tertentu. Di kelas hypercar ini ada 2 subkelas atau subkategori, yaitu LMH sama LMDH. Singkatnya, LMH itu banyak rakitan in-house alias pabrikannya bikin sendiri semua partnya, macam Ferrari, Toyota, Peugeot, dan Aston Martin. Mesinnya LMH juga bebas, ada yang kayak Ferrari sama Toyota yang pakai mesin hybrid alias campuran antara mesin bensin sama listrik, ada yang murni bensin doang kayak Aston Martin. Nah, kalau LMDH, gampangnya ada beberapa komponen yang pakai supplier dari luar. Di sini ada Cadillac, Porsche, Alpine, Genesis atau Hyundai, BMW, Lamborghini, sama Acura atau Honda. Kebanyakan pabrikan cukup bikin mesin bensinnya, karena mereka tinggal pilih supplier sasis dan mesin listrik buat sistem hybrid sama gearboxnya udah disediain. Kalau bahasa teknologinya, LMH itu OEM, LMDH itu ODM. Sama katanya nggak boleh ODM karena sampah. Tapi apakah yang ODM di balap ketahanan ini sesampah itu? Enggak juga, LMH dan LMDH ini bisa bersaing secara setara. Lumayan lah, berkat adanya Balance of Performance atau BOP. BOP ini ngatur beban mobil, jumlah power, sama power delivery di tiap-tiap mobil per pekan balapan. Jadi tiap balapan beda-beda BOP-nya, biar gap antara satu mobil sama yang lain nggak jauh-jauh banget. Ini terbukti pas 2024 kemarin, gimana Porsche bisa bersaing sama pabrikan-pabrikan LMH kayak Toyota sama Ferrari, dan berhasil menang Drivers' Championship dan terpaut sedikit dari Toyota di Constructors' Championship buat jadi overall champion. LMDH ini buat pabrikan, buat merek itu, jadi opsi paling murah, karena nggak perlu terlalu pusing buat bikin part mobil dan cukup banyak fokus di mesin dan operasionalnya aja. Operasionalnya juga bisa dibagi-bagi sama tim-tim yang udah ada, macam Porsche bareng sama Penske, BMW sama WRT, dan Cadillac sama tim-tim kayak Jota dan Wayne Taylor Racing. Bisa juga sebenarnya kalau operasionalnya mau independen kayak Alpine, Ford, dan Genesis. Inilah kenapa Honda dan pabrikan-pabrikan baru lainnya yang bakal masuk juga macam McLaren sama Ford milih LMDH. Nggak terlalu keluar duit banyak dan udah ada jaminan buat cukup kompetitif. Pengalaman Acura di kelas ini ya kalau bisa dibilang udah nggak main-main lagi, apalagi kalau dihitung dari zaman masih pakai DPI atau Daytona Prototype. Cuman buat LMDH, mereka tuh udah jadi pabrikan yang mantep lah. Udah punya mitra di Merseng Racing, udah punya pembalap-pembalap permanen, udah punya pengalaman teknisnya, dan tinggal ekspansi operasional di kompetisi lain aja. Tapi ya, kenapa nggak dari awal regulasi LMDH itu mereka turunnya? Kalau kata chairman-nya Honda Racing Corporation Amerika atau HRC Amerika, David Salters, itu lebih ke masalah budget sih.
Lepas dari batasan budget itu, mungkin Honda akan punya komitmen penuh. Makanya mereka lagi cari mitra tim yang mau duet operasionalnya nih, yang katanya bakal bareng sama Inter Europol. Salah satu tim yang udah berpengalaman juga turun di ajang balap ketahanan, dan ngelihat gimana potensi tim-tim LMDH di WEC. Dan ngomongin soal budget, buat sebuah pabrikan yang ngejalanin banyak program sekaligus, otomatis investasi mesti lebih gede, bakar duitnya mesti lebih banyak. Ini yang jadi salah satu faktor juga buat pabrikan kayak Porsche cabut dari WEC. Kalau ujung-ujungnya cuma bakar duit tapi nggak menang dan nggak profit, ya ngapain? Seberapapun kompetitifnya Porsche pas di WEC, bahkan di tahun terakhirnya di 2025, sayangnya nggak ngeyakinin perusahaannya buat bertahan. Ya, selain dari faktor blunder keputusan bisnisnya sih jujur. Tapi ya intinya Porsche jadi ngorbanin satu program demi ngejamin program lain buat tetap jalan. Kayak IMSA, Formula E, program GT3 lewat Manthey Racing, dan GT3 Custom Racing-nya, Carrera Cup juga, dan lain-lain lah. Mungkin ini yang akhirnya jadi harus dilakuin sama Honda. Acura, meskipun jadi entitas anak perusahaan yang beroperasi di Amerika, tapi koordinasi dan investasinya masih di bawah HRC buat program balapnya. Tolong koreksi juga BTW. HRC dapat duit dari mana? Ya, pasti dari perusahaan induk Honda di Tokyo sana. Sementara duit Honda buat balap yang diinvestasiin di HRC nggak cuma buat Acura, tapi ada program mesin Honda F1, mesin Honda IndyCar, program Super GT, Super Formula, dan belum lagi ngomongin divisi balap motornya juga. Tapi kan akhirnya Honda Amerika lebih pilih ngalihin programnya ke IndyCar ya. Jadi ya ini terawangan atau asumsi gua aja gimana akhirnya Honda Amerika alias Acura ini kelarin programnya di IMSA, biar bisa alihin sumber daya buat HRC buat bisa dialokasiin ke WEC gitu. Ya kita lihat lah nanti gimana. Yang jelas, kalau Honda jadi masuk WEC, ini bakal jadi makin menarik sih. Meskipun ada calon-calon pabrikan yang cabut macam Alpine, kalau ketambahan Honda nanti barengan sama masuknya McLaren sama Ford, mungkin ya, kayaknya regulasi hypercar ini akan masih jadi sukses besar dibanding pendahulu-pendahulunya dan berpotensi dilanjutin lebih lama. Mungkin lebih dari 2032. Buat penggemar balap sports car sih, ini tetap bakal jadi satu hal yang spesial. Makin banyak pabrikan yang berkompetisi, makin ketat persaingan di dalam track maupun di luar track alias sisi bisnisnya. Kita tunggu aja lah ya gimana nanti. This has been Zimmer. See you when I see you.